Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Abdul Rohim. Kode saham yang pertama yaitu Laba, nama perusahaannya yaitu PT Ladang Baja Murni Tbk. Kemudian kode saham yang kedua yaitu Baja, nama perusahaannya yaitu PT Sarana Sentral Bajatama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya Laba. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Ladang Baja Murni ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp770 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp92 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan terakhir. Dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 11 Maret 2022. Selama periode 2 bulan terakhir ini, kira-kira investor besarnya ngapain? Apakah mereka akumulasi, mereka distribusi, atau justru mereka do nothing? Seperti itu. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Selanjutnya kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya dengan kode saham Laba. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 03 01 atau Januari 2022 sampai tanggal 11 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Ladang Baja Murni Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Ladang Baja Murni ini selama 2 bulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan masif distribusi. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, di periode ini investor besarnya distribusi. Artinya, peluang harga sahamnya turun ke harga 50 itu sangat besar sekali ketika aksi distribusi tidak dihentikan atau tidak berhenti terjadi. Nah, kalau seandainya aksi mereka berubah menjadi masif akumulasi atau mulai ada tanda-tanda akumulasi, maka harga sahamnya kemungkinan terbesar itu bisa naik seperti itu. Karena untuk apa mereka membeli di harga bawah kalau mereka tidak ingin menjual di harga atas seperti itu. Tentunya secara psikologi mereka beli di harga 100-an, maka mereka akan menjual di harga yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kesimpulannya, kalau investor besarnya terus distribusi, maka peluang harga sahamnya akan turun lebih besar. Dan sebaliknya, ketika mereka mulai menunjukkan tanda-tanda akumulasi atau mengumpulkan barang-barang yang dijual oleh investor retail dalam jumlah besar di harga 100-an, maka harga sahamnya berpotensi akan naik seperti itu. Tinggal tunggu aksi markup mereka saja. Nah, berikutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Ladang Baja Murni Tbk ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk script plus. Nah, sisanya masih dalam bentuk warkat seperti itu yang tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai. Oleh sebab itu, banyak sekali yang bertanya kenapa saham warkatnya kita abaikan. Karena saham warkat tidak bisa digunakan untuk hajar kiri seperti itu atau mendistribusi seperti itu. Jadi untuk apa kita hitung kalau tidak bisa digunakan untuk menurunkan harga atau mendistribusi seperti itu, menyebabkan penurunan harga yang dalam. Nah, dari 20% saham scriptless yang beredar, kepemilikan investor besarnya di sini 0%.
Artinya tidak ada satupun investor besar atau investor institusi ataupun investor individual yang kepemilikannya di atas 5%. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada investor institusi yang kepemilikannya di bawah 5%. Tentu banyak seperti itu. Itulah sebabnya harga sahamnya bisa naik seperti itu. Karena investor retail tidak mungkin bisa menggerakkan harga. Karena mereka punya keterbatasan dana. Hanya investor semi retail atau investor besarlah yang bisa melakukan aksi hajar kanan atau memborong kanan seperti itu. Sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat besar sekali, yaitu 60% ya. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang sangat besar sekali sehingga harga sahamnya sangat mustahil harga sahamnya bisa naik tinggi. Nah, kalau saya cek ternyata di sini sebelumnya ya di periode ini dari bulan Juli sampai bulan September ini di 2021 kemarin, ini investor besarnya masih memiliki dalam porsi yang sangat besar. Seperti itu. Kemudian di sini mereka distribusi terus sehingga kepemilikan mereka berkurang hingga tidak ada satupun investor besar atau investor institusi maupun lokal individual yang kepemilikannya di atas 5% lagi, seperti itu. Jadi ini investor besarnya betul-betul distribusi, menyerahkan barangnya ke retail sehingga kalau barangnya banyak di investor retail maka harga sahamnya sulit sekali naik seperti itu. Makanya di sini sudah beberapa bulan sideways. Nah, apakah harga sahamnya bisa naik? Bisa. Kalau misalkan investor besarnya kembali akumulasi atau dengan catatan terjadi right issue untuk mengambil alih porsi kepemilikan retail seperti itu. Karena di sini saham Scriptless yang dicetak baru 20%, maka ketika terjadi right issue, porsi kepemilikan retail diambil alih atau presentasinya berkurang, maka investor besarnya mudah untuk markup harga nantinya. Oke, kita masuk ke perusahaan yang kedua. Kode sahamnya di sini Baja. Kemudian langsung saja kita enter ya. Nah, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di Rp496 per lembar. Terendahnya di harga 110. Nah, kalau kita lihat selama 2 bulan terakhir ini, kita cek dulu data transaksinya atau data broker summary-nya ya. Kita langsung klik Broksum. Kemudian di sini kita ganti tanggalnya, kodenya dulu. Kita ganti kode Baja. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 3 ya. 03 Januari juga. 01 2022 sampai tanggal 11 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat dari data transaksinya atau data broker summary-nya, perusahaan PT Sarana Sentral Bajatama ini selama 2 bulan terakhir ini investor besarnya melakukan aksi do nothing. Jadi investor besarnya tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar, tidak juga melakukan penjualan dalam jumlah besar. Jadi di sini yang transaksi sesama retail aja gitu. Jadi diam mereka tidak melakukan, sekali lagi mereka tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar maupun penjualan dalam jumlah besar. Mungkin saja mereka beli 1000 lot, habis itu 2 hari kemudian jual lagi 1000 lot. Jadi mereka memang indikasinya tidak ingin berpartisipasi seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Sarana Sentral Bajatama ini 22,2% sahamnya telah dicetak dalam bentuk Scriptless. Nah, dari 22% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya juga 0% di sini. Artinya tidak ada investor institusi maupun lokal individual yang kepemilikannya di atas 5%. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada semi retail ya, sekali lagi. Seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kenaikan harga tentunya adalah investor-investor semi retail, seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat besar, yaitu 77,5%. Nah, ini kepemilikan yang sangat besar sekali sehingga kalau misalkan harga sahamnya dibiarkan oleh investor besarnya, maka tidak akan bisa naik.
Apalagi di sini kita ketahui tidak ada investor besarnya, berarti investor semi retailnya. Kalau investor semi retailnya diam, maka harga sahamnya tidak bisa naik. Seperti itu. Karena siapa yang mau borong kanan? Siapa yang mau menghabiskan atau memborong barang-barang yang dijual oleh investor retail di kolom over? Tidak ada. Seperti itu. Karena tidak ada, ya jadi harga sahamnya tidak akan bisa naik tinggi. Palingan retail, kalau misalkan ya, katakanlah retail-retail yang yang kecil-kecil gitu, yang kepemilikannya di bawah 2%, itu setelah mereka borong HK, habis modal, diguyur lagi sama retail yang lain. Sudah. Jadi harganya nggak kemana-mana. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Abdul Rokhim. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, sekali lagi silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.